Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Andriani, NIM 1923301, Prodi Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi UAS mata kuliah perencanaan pajak. Baiklah, kali ini saya akan menganalisa kasus yaitu soal nomor 1. Pada masa pandemi COVID-19, banyak usaha yang mengalami kemunduran atau berada dalam kondisi yang kurang bagus. Coba saudara lakukan analisis bagaimana upaya tax planning dari usaha-usaha pada berbagai bidang untuk bisa tetap memperoleh keuntungan di masa pandemi COVID saat ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang perencanaan pajak atau tax planning itu adalah cara meminimalkan atau mengurangi beban perpajakan yang perlu dibayar kepada negara agar pajak tersebut tidak melampaui jumlah yang seharusnya, dengan tetap mengikuti kepatuhan pajak yang berlaku seperti Undang-Undang Perpajakan dan cara yang legal serta tidak melanggar konstitusi. Selanjutnya yaitu beberapa tujuan dari tax planning ini. Yang pertama, mengurangi anggaran pengeluaran perusahaan dalam pembayaran pajak sehingga anggaran menjadi efisien. Yang kedua, menghitung dan mengupayakan untuk membayar pajak sesuai regulasi sehingga tidak menimbulkan denda atau sanksi yang pada akhirnya menambah beban pajak. Dan yang ketiga yaitu mengatur pembayaran pajak agar jumlah yang dibayarkan tidak melebihi pembayaran yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu di sini saya mengambil bidang UKM atau usaha kecil menengah. Pada saat ini perang dagang dunia dan merebaknya pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap perekonomian di Indonesia. Tantangan perekonomian saat ini sangatlah berat. Masyarakat berada dalam kondisi waspada dan sangat berhati-hati dengan membatasi bepergian dan konsumsi yang tentunya berimbas pada transaksi jual beli di pasaran. Berbagai elemen terkena imbas, sebut saja seperti restoran, pasar, pusat perbelanjaan, transportasi online, hingga para pemilik UKM. Sebanyak 96% pemilik UKM menyatakan bahwa mereka telah merasakan dampak dari pandemi COVID ini dan 75% dari usaha mereka mengalami penurunan penjualan. Selanjutnya, strategi atau tips yang dapat diterapkan oleh pelaku UKM pada masa pandemi COVID ini adalah yang pertama yaitu memanfaatkan media sosial sebagai channel utama pemasaran. Di tengah kondisi ini, masyarakat diimbau mengurangi tatap muka dan keluar rumah. Media sosial dapat menjadi salah satu cara dalam mempromosikan produk atau usaha yang dimiliki. Yang kedua yaitu pastikan cash flow terjaga dengan sehat. Arus kas menjadi unsur paling penting dalam bisnis sehingga para pemilik usaha harus mampu mengelola uang tunai secara optimal dan baik. Selanjutnya yang ketiga, rencanakan ulang pendapatan dan pangkas anggaran biaya. Melihat kembali rencana anggaran biaya menjadi hal yang krusial di masa ini. Pemilik usaha harus dapat memilah pos anggaran mana yang menjadi prioritas dan melakukan penyesuaian budget dengan kondisi saat ini untuk mengupayakan usaha tetap berjalan dengan risiko yang dapat diantisipasi. Yang keempat, selalu monitor transaksi bisnis. Yang kelima, perhatikan kondisi stok barang. Monitor persediaan barang juga diperlukan untuk memperoleh referensi, misal produk mana yang paling diminati dan kurang diminati. Produk mana yang akan segera habis masa berlakunya, stok yang kosong, dan lain-lain. Yang berikut merupakan cara tax planning atau pelaku UKM untuk mempertahankan perekonomiannya di masa pandemi COVID-19 saat ini. Selanjutnya yaitu
yang kedua, soal kedua, pilihlah satu materi setelah ujian mid semester, lalu temukanlah kasus terkait upaya text planning sesuai materi dan lakukan analisis bagaimana text planning yang seharusnya dilakukan agar terhindar dari kasus tersebut. Di sini saya memilih materi kasus PPN tentang penggelapan pungutan PPN, bos perusahaan konstruksi diadili. Awalnya yaitu telah terjadi penggelapan atas pungutan PPN dengan orang yang berinisial MNA 48 warga Situbondo harus berurusan dengan penyidik Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jatim II. Pasalnya, bos PT PLA Bojonegoro itu terbukti tidak melaporkan dan menyetorkan pajak pertambahan nilai atau PPN yang telah dipungutnya. Tersangka akan diadili karena telah menyebabkan kerugian negara. Nilainya sekitar 391,8 juta. Karena uang pungutan PPN dari perusahaan yang tidak disetorkan ke negara, Susanto, pemeriksa pajak Madya Kanwil DJP Jatim II mengungkapkan dugaan penyelewengan PPN itu telah dilakukan tersangka pada tahun 2016 lalu. Mulanya PT PLA yang bergerak dalam jasa konstruksi dan pengolahan limbah itu mendapat proyek dari PT Tripata. Sebagai PT yang terdaftar wajib pajak, PT PLA bisa memungut dan wajib menyetorkan PPN. Dari sejumlah bukti faktur dan catatan transaksi, PT Tripata telah membayarkan PPN kepada PT PLA. Transaksi antara Januari sampai Desember 2016. Namun oleh PT PLA, pungutan PPN itu tidak disetorkan ke negara. Tersangka mengakui menggelapkan pajak dan uangnya telah diputar untuk operasional perusahaan. Ibu Susanto. Kini tersangka telah dilimpahkan ke Kejari Bojonegoro untuk mengikuti proses hukum lanjutan. Atas perbuatannya, tersangka juga terancam pidana penjara selama 6 tahun. Cara untuk menyelesaikan kasus itu yaitu dengan kita menaati semua peraturan pajak yang berlaku, lalu menjauhi semua pelanggaran pajak yang berlaku, dan kita harus membayar pajak tepat waktu agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dan dijauhi dari sanksi atau denda di dalam pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Solusi yang harus dilakukan atau diberikan kepada pihak yang tersangka atau yang terlibat tersebut yaitu agar kita sebagai wajib pajak tentu harus mengetahui apa yang menjadi kewajiban kita sebagai wajib pajak. Lalu kita juga harus ingat kapan kita harus membayar pajak. Lalu tentunya kita juga harus sadar akan kewajiban membayar pajak. Dan kita harus membayar pajak karena pajak merupakan suatu kewajiban yang harus kita bayar dan pembayarannya tepat pada waktunya agar kita tidak dikenai sanksi atau denda. Karena pajak tersebut berguna untuk kepentingan kita bersama. Sekian hasil analisis presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.